Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan pada hari Senin ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah agar kami memahami maksudnya dan memperoleh tuntunan untuk kehidupan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan ayat 37. Bacaan ini berbicara ketika Yerusalem dikepung tentara Sanherib dan mereka sangat merendahkan rakyat Yehuda, bahkan merendahkan Tuhan Allah yang dipercaya oleh bangsa Yehuda. Nah, tetapi untuk singkatnya saya hanya akan membacakan ayat 36 saja tentang tanggapan rakyat Yehuda ketika mereka mendengar hinaan-hinaan yang tajam dan sangat melukai. 2 Raja 18 ayat 36 berkata demikian. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri seringkali meremehkan orang lain, bahkan merendahkan kuasa Tuhan. Sering tanpa disadarinya, sesungguhnya seseorang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri itu sedang mencoba melawan Tuhan. Nah, Sanherib, Raja Asyur, yang saat itu sedang berjaya dengan pasukannya dalam menaklukkan dunia pada waktu itu adalah orang yang sombong. Melalui wakilnya, juru minuman agung dari Lachis, Raja Asyur ini menekan Raja Hizkia agar menyerah kepada Asyur. Juru minuman agung itu dengan pongahnya menyatakan bahwa Asyur tak terkalahkan. Ia menghina dan merendahkan Mesir yang menjadi andalan kerajaan-kerajaan kecil termasuk Yehuda. Ia meremehkan kekuatan pasukan Yehuda. Ia bahkan kemudian menghujat Tuhan Allah Israel dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak berdaya melawan para dewa orang Asyur. Kita melihat di sini seorang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri cenderung untuk meremehkan orang lain bahkan melawan Tuhan. Nah, mari kita melihat sekarang apa tindakan yang tepat untuk menghadapi orang yang sombong seperti itu. Kita belajar dari Hizkia. Hizkia memang mula-mula bertindak kurang beriman, dia ragu. Maka akhirnya kemudian dia berencana membayar upeti kepada Raja Asyur. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kemudian Hizkia sadar bahwa ia harus bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya ia memerintahkan agar rakyat jangan menjawab sepatah kata pun terhadap ejekan dan hujatan dari juru minuman agung dari Lachis itu. Tujuannya jelas, supaya rakyat jangan terpengaruh atas bujukan atau tipu daya yang akan membuat mereka meragukan Allah mereka, Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, menghadapi sikap sombong dan takabur orang-orang jahat ini, kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan. Seperti Raja Hizkia, kita tidak perlu menyerang balik kata-kata jahat dan hujat mereka. Tetapi serahkan pada Tuhan dalam doa, karena Tuhanlah yang memiliki hak untuk membalas. Lawanlah kata-kata hujat dengan firman Tuhan. Maksudnya, jangan biarkan kata-kata jahat itu mempengaruhi kita. Sebaliknya, jadikan firman-Nya pedoman yang pasti dan jaminan yang teguh untuk tetap hidup setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini tidak sedang menghadapi orang sombong dan jahat seperti Sanherib. Tapi mungkin saja Bapak Ibu Saudara tanpa sadar sering mendengar kata-kata atau berita-berita yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa tercekam dan kehilangan harapan. Memang berita-berita tentang fakta yang terjadi ada baiknya kita tahu agar kita bisa bersiap diri untuk mengatasinya bila peristiwa-peristiwa itu terjadi menimpa kita. Tapi awas,
Jangan sampai berita-berita itu malah membuat kita ketakutan dan kehilangan iman untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah perhatian kita hanya kita tujukan kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, dan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan biarkan iblis menggoncang iman kita sehingga kita kalah sebelum berperang. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Jangan biarkan iman kami goyah tatkala mendengar berita-berita yang dapat membuat kami takut ini. Kami mau menaruh iman kami dan harapan kami hanya kepadamu saja. Dan berkatilah jemaat-Mu hari ini melalui pekerjaannya, dan tolonglah mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan berat. Mampukan mereka untuk mengatasinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.